warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video dari kami. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Cai. Pada video kali ini kita akan membahas tentang batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamor. Kelanjutan dari video sebelumnya, dimana kita sudah membahas tentang siklus batuan di situ ya. Maka kita akan bahas masing-masing batuan pembentuknya. Oke, lanjut. Yang pertama adalah batuan beku. Nah, batuan beku ini berdasarkan proses pembentukannya dibagi menjadi 3, yaitu batuan beku dalam, batuan beku gang atau korok, dan batuan beku luar. Batuan beku dalam ini terjadi karena pembekuan magma yang terjadi di kulit bumi atau yang ada di dalam sekitar dapur magma. Contoh batuannya itu adalah diorit, batu granit, batolit, dan senit. Kemudian batuan beku gang atau korok, di sini pembekuan magmanya terjadi di celah-celah atau retakan bumi. Contohnya ada di lakolit, kemudian sil, apofis, dan granit porfirit. Kemudian yang ketiga, batuan beku luar, pembentukannya terjadi di luar, yaitu pembekuan magma yang terjadi setelah mencapai puncak atau magma yang sudah keluar ke permukaan bumi kemudian mengalami pendinginan. Nah, itu disebut batuan beku luar. Contohnya di sini adalah batu apung, kemudian andesit, basalt, riolit, dan obsidian. Selanjutnya adalah batuan sedimen. Batuan sedimen itu adalah batuan yang terbentuk karena terjadinya pelapukan batuan, dan hasil dari pelapukan tadi mengalami transportasi dan pengendapan dan akhirnya mengalami pengerasan sehingga membentuk batuan. Batuan sedimen ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan proses terjadinya, berdasarkan tenaga pengangkutnya, dan berdasarkan tempat diendapkannya. Berdasarkan proses terjadinya, ini ada dibagi lagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen klasik, itu diangkut dari tempat asal kemudian diendapkan tanpa mengalami proses kimiawi. Contohnya di sini adalah batu breksi, yaitu kerikil dengan sudut-sudut yang tajam. Kemudian ada konglomerat, yaitu kerikil dengan sudut tumpul. Kemudian ada tanah liat, pasir, dan batu lim. Kemudian yang kedua ada sedimen kimiawi, yaitu endapan hasil pelarutan kimiawi. Contohnya gips dan batu garam. Yang ketiga ada sedimen organik, yaitu dipengaruhi oleh unsur-unsur organik. Contohnya itu adalah batu bara dan batu gamping. Yang kedua, berdasarkan tenaga pengangkutnya, itu batuan sedimen dibagi menjadi 4, yaitu sedimen akuatis, yaitu diendapkan oleh air ya di sini karena dibawa oleh air. Contohnya adalah batu pasir dan lumpur. Kemudian sedimen aeolis, diendapkan oleh angin. Contohnya tanah los dan pasir. Yang ketiga ada sedimen glasial, yaitu tenaganya gletser. Contohnya morena dan tanah lim. Yang keempat ada sedimen marin oleh air laut. Contohnya adalah delta. Yang ketiga berdasarkan tempat diendapkannya. Yang pertama ada sedimen terestrial atau di darat. Contohnya tanah los, batu taf, dan breksi. Yang kedua ada sedimen fluvial yang berada di dasar sungai.
contohnya pasir, dan ini sering ditambang. Yang ketiga ada sedimen marin yang berada di dasar laut, contohnya batu karang dan batu garam. Kemudian yang keempat ada sedimen paludal atau limnis, diperoleh di rawa atau danau, contohnya gambut. Yang kelima ada sedimen marginal yang diperoleh di sekitar pantai. Dan yang terakhir ada sedimen glasial, diperoleh di daerah es, yaitu contohnya batu morena. Selanjutnya yang ketiga adalah batuan metamorf atau batu malihan, di mana batuan ini adalah batuan yang terbentuk akibat proses perubahan temperatur atau kontak dan atau tekanan atau dinamo dari batuan yang telah ada sebelumnya. Karena temperatur dan atau tekanan bertambah, maka batuan sebelumnya akan berubah tekstur dan strukturnya. Batuan metamorf dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada batuan metamorf kontak, yaitu adanya kontak atau pengaruh suhu yang tinggi atau dekat dengan magma. Contohnya batu pualam dan batu kapur. Yang kedua ada batuan metamorf dinamo. Adanya tekanan lapisan di atasnya dalam waktu yang lama. Contohnya batu sabak. Yang ketiga ada batuan metamorf pneumatolitis, yaitu terjadi karena pengaruh suhu yang tinggi, tekanan di sekitarnya pada waktu yang lama, serta masuknya unsur-unsur lain. Contohnya di sini adalah batu permata dan intan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang batuan pembentuk litosfer, yaitu batuan beku, sedimen, dan metamorf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jaga selalu kondisi dan selalu positive thinking. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini agar kami bisa lebih semangat dalam membuat konten pendidikan lainnya. Wassalamualaikum.